Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Hmida pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persegi dan belah ketupat. Jadi untuk yang pertama, kita bahas dulu persegi. Perhatikan, ini kamu ketahui anak soleha ibu, ini adalah bentuk dari jilbab, kemudian ini kertas memo, ini cermin dinding ya, kemudian ada ini bentuk-bentuk ini diantaranya ada yang merupakan persegi dan ada yang bukan persegi. Namun kamu akan bisa bedakan karena kemarin kita sudah membahas mengenai persegi panjang. Sekarang persegi kita akan bisa mengetahui apa itu persegi. Ini juga cermin. Ini adalah papan catur. Ya, jadi nanti dari kesemuanya ini kamu bisa menentukan mana yang merupakan persegi. Perhatikan, kita akan mengetahui apa itu persegi. Ini adalah bangun segi 4 ABCD. Nampak di sini ada kodenya. Ini AB sama dengan BC, sama panjang dengan CD dan sama panjang dengan AD. Kemudian AC adalah diagonal, begitu juga BD juga diagonal. Di mana diagonalnya ini berpotongan di titik O. Jadi di sini ini kita katakan sebagai persegi, ini akan memenuhi nih syarat ini. Sehingga yang dikatakan dengan persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Jadi persegi ini juga merupakan persegi panjang tapi khusus. Ya, apa khusus? Karena keempat sisi persegi panjang itu sama panjang, maka dikatakan sebagai persegi. Kemudian, perhatikan sifat-sifat yang berlaku pada persegi. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Coba dibandingkan dengan persegi panjang kemarin. Ini kuncinya sama panjang. Kemudian, diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan membentuk sudut siku-siku serta membagi dua sama panjang. Ya, kemarin apa bedanya dengan persegi panjang? Nah, coba diingat kembali. Sifat berikutnya yaitu keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Pada persegi panjang juga sama. Ya, keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi inilah sifat-sifat pada persegi. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar ini adalah persegi ABCD. Ya, pada persegi ABCD di atas diketahui panjang sisi AB itu 12 cm. Pertanyaan yang A, jika panjang AD sama dengan X ditambah 4 cm, tentukan nilai X. Pertanyaan yang kedua, jika besar sudut AOB sama dengan 3Y derajat, tentukan nilai Y. Jadi kita coba jawab. Pertama, sisi-sisi setiap persegi sama panjang. Nah, jadi ini AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan AD. Ya, jadi AD sama panjang dengan AB. Berarti AD nilainya X tambah 4, AB nilainya 12. Berarti X tambah 4 sama dengan 12. Ini merupakan persamaan linier satu variabel. Berarti X-nya sama dengan 12 dikurang 4. Yaitu X sama dengan 8 cm. Sekarang besar sudut AOB 3Y derajat. Nah, perhatikan
Diagonal AC dan BD berpotongan membentuk sudut siku-siku. Ya, berarti AOB ini besarnya 90 derajat. Nah, sudut AOB sama dengan 90 derajat, berarti 3Y sama dengan 90 derajat. Maka nilai Y 90 dibagi 3, hasilnya adalah 30. Jadi Y nilainya 30. Baiklah, kita akan melihat rumus keliling persegi. Perhatikan gambar persegi ABCD ini. AB sisinya S, ini BC S sama-sama S karena kita tahu keempat sisinya sama panjang. Ini yang perlu kita ingat. Jadi perhatikan persegi ABCD. Dah, kita perhatikan. Keliling persegi ABCD itu merupakan penjumlahan keempat sisi pembentuk persegi, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi kalau keliling itu dari start kembali ke tempat semula. Karena AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, maka keliling persegi ABCD adalah 4 kali AB. Jika panjang sisi AB itu kita misalkan dengan S, ini kita beri lambang S, dan keliling persegi kita misalkan dengan K, maka diperoleh rumus keliling persegi itu adalah K sama dengan 4 kali S. Ya, ingat rumus keliling persegi panjang kemarin 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Karena persegi ini keempat sisinya sama panjang, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi atau 4S. Contoh soal yang kedua, keliling sebuah persegi PQRS adalah 30 cm. Hitunglah panjang sisinya. Diketahui keliling 30 cm berarti K sama dengan 30. Dari rumus keliling persegi K sama dengan 4S berarti 30 sama dengan 4S. Maka S sama dengan 30 dibagi 4. Nilai S-nya adalah 7,5 cm. Jadi hitunglah panjang sisinya, berarti panjang sisi dari persegi ini adalah 7,5 cm. Kita akan melihat luas persegi. Karena persegi memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama, yang selanjutnya disebut dengan sisi, maka rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Jika panjang sisi persegi adalah S dan luas kita lambangkan dengan L, maka diperoleh rumus untuk luas setiap persegi adalah L sama dengan S kali S atau L sama dengan S kuadrat. Ingat, S ini adalah sisi dari persegi. Yang dikatakan dengan luas persegi itu adalah daerah yang ungu ini. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Pada gambar di samping, ABCD adalah persegi dengan panjang AB adalah 14 cm. Ini AB 14 cm. Hitunglah luas persegi tersebut. Kita selesaikan. Ini diketahui panjang sisi AB atau S ini sama dengan 14 cm. Luas persegi rumusnya adalah S kali S. Berarti L adalah 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Kita lanjut belah ketupat. Jadi bangun segi 4 yang ketiga adalah belah ketupat. Nih, seperti apa belah ketupat? Ini salah satu bentuknya. Sering makan ini, wajik namanya. Ini terbuat dari pulut ya, beras pulut, beras ketan.
Kemudian yang sering kita makan di hari Lebaran, ini sebentar lagi Lebaran kita makan ketupat. Makanya disebut sebagai belah ketupat. Apa yang bisa kita simpulkan dari belah ketupat dan waji ini? Sehingga kita nanti mendapatkan apa itu pengertian dari belah ketupat. Ya, perhatikan bangun A, B, C, D ini. Belah ketupat dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang kongruen dengan mengimpitkan alasnya. Yang mana segitiga sama kaki? Di sini bisa segitiga ADC dan segitiga ABC atau segitiga ADB dan segitiga DCB. Ya, ini kaki-kakinya. Ini diagonalnya yang merupakan alas yang kita impitkan itu. Jadi kalau kita impitkan ini, dia akan saling menutupi, berarti dia sama besar, sama bentuk, sama ukurannya. Kalau kita lipatkan ke bawah sini, dia juga akan saling menutupi. Maka dikatakan belah ketupat ini terbentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang kongruen dengan mengimpitkan alasnya. Kita lihat sifat-sifat belah ketupat. Sifat yang pertama yaitu semua sisi setiap belah ketupat sama panjang, jadi sama dengan persegi. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi ini sudah berbeda, baik dengan persegi maupun persegi panjang. Ya, karena pada belah ketupat itu sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sifat berikutnya, kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ingat, ini adalah sifat-sifat belah ketupat. Kita lihat contoh soal pertama untuk belah ketupat ini. Perhatikan gambar ini. Diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Ya, ini titik potongnya. Jika panjang AB sama dengan 5 cm dan besar sudut ABO 60 derajat, tentukanlah A panjang AD, B besar sudut CBO. Ya, ini yang ditanya panjang AD, kemudian CBO. Berarti di sini sudut ini yang ditanya. Kita selesaikan. Pertama, yang ditanya AD. Kita tahu pada belah ketupat keempat sisinya sama panjang. Berarti AD sama dengan AB yaitu 5 cm. CD juga 5 cm, BC juga 5 cm. Yang kedua yang ditanya sudut CBO. Di sini sudut CBO sama dengan sudut ABO. Jadi sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal. Jadi sudut CBO sama dengan sudut ABO. Berarti sudut CBO nilainya 60 derajat. Kita akan melihat rumus keliling belah ketupat. PQRS adalah belah ketupat. Ya, kita perhatikan gambar ini. Keliling belah ketupat PQRS itu sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS. Yaitu PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS. Karena keempat sisinya sama panjang, maka keliling belah ketupat PQRS ini adalah 4 kali PQ. PQ, QR, RS, dan PS adalah sisi-sisi belah ketupat.
maka keliling belah ketupat PQRS itu sama dengan 4 kali sisi. Berarti rumus keliling belah ketupat adalah 4 kali sisi atau 4S. Kita lihat contoh soal yang kedua. Panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm. Hitunglah keliling belah ketupat tersebut. Kita lihat jawabannya. Panjang sisi belah ketupat sama dengan 13 cm. Maka S-nya sama dengan 13 cm. Sehingga keliling belah ketupat sama dengan 4 kali sisi. Berarti 4 kali S sama dengan 4 kali 13 sama dengan 52 cm. Jadi keliling belah ketupat dari soal ini dengan sisinya 13 cm adalah 52 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas belah ketupat. Yang dikatakan luas belah ketupat daerah yang merah ini. Kita akan mencari rumus luas belah ketupat. Luas belah ketupat ABCD itu sama dengan luas segitiga ABC dan luas segitiga ADC. Jadi ABC, luas segitiga ini ditambah dengan luas segitiga ADC ini. Jadi menjadilah dia belah ketupat. Kita tahu luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Di sini alasnya AC, tingginya OB. Sedangkan segitiga ADC, alasnya AC, tingginya OD. Jadi di sini luas belah ketupat sama dengan setengah AC dikali OB ditambah setengah AC dikali OD. Kita kumpulkan. Ini faktornya sama-sama AC. Setengah AC berarti setengah AC dikali BO ditambah OD. Jadi ini BO ditambah OD. Ini BO tambah OD itu sama dengan BD. Jadi di sini setengah AC dikali BD. AC dan BD ini merupakan diagonal-diagonal belah ketupat. Karena AC dan BD merupakan diagonal, maka luas belah ketupat sama dengan setengah diagonal dikali diagonal lainnya, atau L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Jadi kalau kita misalkan AC diagonal pertama, BD diagonal kedua. Jadi secara umum, luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal kedua. Rumus persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Diingat, sudah 3 jenis segi 4 yang kita bahas. Tolong diperhatikan. Kita lihat contoh soal ketiga pada belah ketupat. Pada belah ketupat PQRS ini, panjang diagonal PR berbanding QS. Jadi ini PR berbanding QS adalah 2 berbanding 3. Jika luas belah ketupat tersebut 27 cm persegi, tentukan panjang diagonal PR. Ini yang ditanya. Kita coba selesaikan. Kita misalkan panjang diagonal PR 2N cm karena perbandingannya 2. Maka panjang diagonal QS sama dengan 3N cm karena perbandingannya 3. Jadi 2N berbanding 3N. Luas belah ketupat kita ketahui rumusnya adalah setengah kali diagonal kali diagonal. Di sini diagonalnya PR dan QS. Berarti setengah kali PR dikali QS. Nilainya diketahui 27.
Tadi kita sudah misalkan PR ini 2N, QS 3N, berarti ini menjadi setengah dikali 2N dikali 3N sama dengan 27. Setengah dikali 2, 1, N kali 3N, nilainya adalah 3N kuadrat sama dengan 27. N kuadrat sama dengan 27 dibagi 3. N kuadrat bernilai 9. N saja bernilai 3. Jadi akar dari 9. Yang diketahui di sini kita dapatkan N sama dengan 3. Maka panjang PR tadi kita misalkan dengan 2N, maka nilainya adalah 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Jadi panjang diagonal PR adalah 6 cm. Kalau ditanya berapa panjang QS? QS adalah 3N, berarti 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Jadi kalau kita bandingkan 6 berbanding 9 disederhanakan sama juga dengan 2 berbanding 3. Untuk persegi dan belah ketupat telah Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan teruslah berlatih. Ya, semoga penguasaannya tentang materi pelajaran semakin kuat. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal ini ya, yang akan kalian kirimkan jawabannya pada link GCR kita. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.